Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Hamdan. Nomor peserta PPG 5203470026000. Mahasiswa PPG dalam jabatan tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Hari ini, Kamis 29 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian UKIN di SD Islam Al-Amanah NW Kampung Karya. Kelas 5, pada materi sifat wajib bagi Rasul. Berikut kartu ujian saya dan KTP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah adik-adik, sebelum kita mulai belajar, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mari kita sama-sama berdoa dulu ya, seperti biasanya. Silakan kedua kelasnya pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amirana datal watani wa datal banati bi qulubihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tantaha alaina wa tarzuqana wa tagfirana wa taghfirana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba sayyidi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baiklah adik-adik, sekarang sebelum kita masuk ke materi, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berjumpa, bertatap muka, belajar seperti biasanya. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua yang berselawat ini mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru semua hadir ya? Ega mana? Sakit? Nggak masuk Ega? Ya, kita doakan ya, semoga Ega, teman kita, teman kalian dapat sembuh ya, diangkat penyakitnya dan bisa berkumpul belajar seperti biasa dengan kita. Oke. Baiklah, adik-adik, jadi sebelum kita masuk ke materi ini, Pak Guru ada pertanyaan. Ya, kira-kira ada enggak idola dalam kehidupan sehari-hari? Ada enggak idola? Nah, Arsil, apa? Siapa idolanya? Apa yang diidolakan? Nah, Nabi Muhammad, Harry Kane, Neuer. Ya. Kira-kira kenapa diidolakan itu, Arsil? Dia jago. Nabi Muhammad kenapa diidolakan? Orangnya alim. Nah, ya, rajin sholat. Orangnya pintar. Kalau Neuer itu apa? Sepak bola ya? Ya, kenapa diidolakan sepak bola itu? Karena skuad. Ya, kiper, jago. Jaga gawang ya? Ya, jaga gawang. Kuat dalam menjaga gawang. Yang lain? Ada enggak idolanya? Ya, Raisa, mana Raisa? Ini, Raisa. Suka menyanyi ya, Raisa? Suka. Oke, nanti pada pembelajaran ini, Pak Guru akan ajak kita akan bernyanyi nanti ya. Ya, tapi nanti. Nyanyi tentang pembelajaran. Oke, ada yang lain? Yang lain? Apa idolanya? Kalau Deca, ada yang diidolakan? Ya, pasti ada ya. Idola itu bebas kan, siapa saja. Bisa mengidolakan orang tua, bisa mengidolakan ya teman. Oke, jadi itu ya, idola. Baiklah, adik-adik, sekarang kita masuk ke materinya.
materi kita pada pagi hari ini tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul, ya. Oke, coba perhatikan. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini, coba diperhatikan. Nah, inilah materi kita pada pagi hari ini, adik-adik, tentang sifat wajib bagi Rasul. Ya, sifat baik yang pasti dimiliki oleh utusan Allah. Nah, ada berapa sifatnya itu yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan kita, ya, coba perhatikan, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Ya, yang pertama adalah menjelaskan sifat wajib bagi Rasul. Nah, kita harus tahu apa sifat wajib bagi Rasul itu. Ada berapa? Apa pengertiannya? Nah, itu yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan sifat-sifat mulia Rasul. Nah, apa contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang kita akan identifikasi yang mencerminkan sifat-sifat yang mulia Rasul itu. Yang ketiga, menganalisis manfaat menerapkan sifat mulia Rasulullah dalam interaksi sosial. Nah, ini ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sebentar ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sifat wajib Rasul itu, sifat wajib bagi Rasul adalah sifat-sifat baik yang pasti dimiliki oleh para utusan Allah. Ada 4 sifat utama yang dimiliki oleh utusan Allah. Yang pertama adalah sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Dan yang keempat, patona. Nah, ada 4 sifat yang dimiliki oleh Rasul. Sidik, amanah, tabligh, dan patona. Dan sekarang, apa yang dimaksud, apa yang dinamakan dengan sifat sidik, apa yang dinamakan dengan sifat patona, tabligh, dan amanah? Nah, coba perhatikan. Ada 4 sifat utama Rasul. Yang pertama, sidik. Sidik artinya jujur atau selalu benar. Ya, bahwa utusan Allah itu bersifat jujur. Selalu benar. Apa yang dikatakan, apa yang diperbuatnya selalu jujur. Ya, selalu benar. Itu yang dinamakan dengan sifat sidik. Yang kedua, sifat amanah. Apa sifat amanah? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya, apa yang diamanahkan oleh Allah pasti disampaikan dengan baik. Ya, selalu disampaikan. Yang ketiga, sifat Rasul itu adalah tabligh. Apa artinya tabligh? Menyampaikan. Ya, jadi Rasul itu menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Dan semua wahyu itu disampaikan oleh Rasul. Makanya Rasul itu bersifat tabligh, menyampaikan semua wahyu dari Allah kepada umat. Tidak ada yang disembunyikan. Ya, misalkan diturunkan wahyunya tentang puasa, semua disampaikan, diajarkan. Tidak untuk dirinya sendiri, tidak belajar untuk dirinya. Disampaikan wahyu itu, diajarkan kepada umatnya. Ya. Yang keempat adalah patona, sangat cerdas. Jadi Rasul itu cerdas. Ya, Rasul itu memiliki kecerdasan luar biasa. Bisa untuk membimbing umat dan menjelaskan ajarannya. Ya. Jadi ada permasalahan dijelaskan. Ya, ada hukum dikasih tahu. Itulah sifat Rasul, ya, yang patona atau cerdas. Ya. Selanjutnya, nah jadi itu ya sifat Rasul yang amanah atau cerdas. Sidik, selalu benar. Sidik itu artinya kan tadi apa? Jujur dan benar. Jadi sifat sidik itu jujur dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata jujur dan benar dalam semua perbuatannya. Beliau tidak pernah bohong. Ya, kita harus meneladani sifat jujur atau sifat sidik yang dimiliki oleh Rasulullah itu. Ya, ya tadi sudah sidik, amanah sudah dapat dipercaya. Rasulullah itu artinya selalu dapat dipercaya. Mereka tidak pernah berbohong atau ingkar janji. Ya, kalau berjanji selalu ditepati.
Itu yang dinamakan dengan sifat yang amanah, ya. Ketika berbuat selalu disampaikan. Yang ketiga tadi tablik. Rasul selalu menyampaikan semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyembunyikan ajaran sedikit pun. Contohnya, misalkan Nabi Muhammad menyampaikan seluruh ajaran Islam kepada kita. Nah, bukan untuk dirinya sendiri, ya. Dari Nabi kita sayang kepada kita Nabi Muhammad. Contohnya, dia tidak mau masuk surga sendiri. Dia mau umatnya semua umat Islam sama-sama kita masuk ke surga. Makanya semua ajaran Islam itu diajarkan. Semua diajarkan dengan jujur dan lengkap. Ya, yang terakhir, Pak Dona sangat cerdas. Pak Dona hatinya sangat cerdas. Cerdas atau pandai. Rasulullah SAW itu selalu cerdas dalam menjelaskan ajaran agama kepada umatnya. Mereka juga pandai mencari jalan keluar dari setiap kesulitan, setiap permasalahan, atau setiap kendala, tantangan. Selalu ada solusi bagi Rasulullah itu. Rasulullah itu makanya disebut mempunyai sifat yang padonah atau cerdas. Nah, inilah materi kita pada pagi hari ini. Ya, tentang sifat wajib bagi Rasul. Itu ada 4. Yang pertama apa tadi? Sidik, amanah, tabligh, dan padonah. Itu ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Baik. Ya, selanjutnya coba kita perhatikan. Oke, ada video pembelajaran. Tolong simak, diperhatikan, ditonton, didengarkan dengan baik supaya kita lebih memahami tentang sifat wajib bagi Rasul ini. Oke, perhatikan coba dengan baik. Simak. Yahudi Buddha di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi Buddha dikenal sebagai seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Setiap hari ia tidak henti-hentinya mencela Rasulullah. Suatu ketika apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Rasulullah mengetahui tentang apa yang dilakukan pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawakan makanan dan menyuapinya. Pengemis Yahudi Buddha berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad." Nabi Muhammad SAW tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rasulullah tetap mendengarkan perkataan tersebut dan menyuapinya. Rutinitas menyuapi pengemis Yahudi Buddha dilakukan oleh Rasulullah hingga menjelang beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan untuknya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah. "Putriku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah berkata, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum engkau kerjakan kecuali satu sunnah saja. Apakah itu putriku?" Aisyah menjawab, "Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke sudut pasar Madinah. Beliau membawakan makanan dan menyuapkannya kepada seorang pengemis Yahudi Buddha yang berada di sana. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis Yahudi Buddha itu. Abu Bakar mulai menyuapinya. Pengemis Buddha dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar berkata, "Aku orang yang biasa mendatangimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku setiap pagi. Orang yang mendatangiku selalu membuat tanganku tidak susah memegang, dan mulutku ini tidak susah untuk mengunyah." Abu Bakar dengan ekspresi diam dan tidak dapat menahan air matanya sambil menangis. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Tahukah kamu, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Pengemis Buddha itu sembari menangis berkata, "Benarkah itu? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya, tetapi ia tidak pernah memarahiku. Ia malah selalu mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia sungguh begitu mulia." Pengemis Yahudi Buddha itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelembutan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Nah, baiklah adik-adik. Jadi dari kisah Rasulullah atau cerita yang kita tonton tadi, kira-kira apa yang kita dapat ambil pelajaran terkait dengan sifat Rasulullah yang sidik, amanah, tabligh, dan padonah? Apa kira-kira? Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh sombong, tidak boleh memfitnah. Ya, harus jujur, ya. Apa lagi? Tidak boleh
berkata kotor. Ya, itu ya. Jadi video tadi kita dapat ambil pelajaran mulianya Rasulullah. Bagaimanapun dia dihujat, difitnah, selalu beliau itu berbuat baik. Ya, sama yang menghujatnya. Nah, semoga kita bisa mendapatkan, bisa berbuat terkait dengan sifat-sifat Rasulullah itu. Oke, sekarang Pak Guru ada tugas kelompok untuk kalian, diskusikan dengan kelompoknya. Ya, kelompoknya sudah dibagi ya? Ya, kita bagi kelompoknya 1, 2, 3, 4. Ya, sudah pas. 4 kelompok terkait dengan sifat Rasulullah yang 4 tadi. Ya, kelompok Sidik, Amanah, Tabligh, dan Fatonah. Oke, sesuai dengan kelompoknya, silakan diskusikan ya dengan kelompoknya. Kemudian nanti Pak Guru akan meminta untuk dipresentasikan ya hasil diskusi dari kelompoknya. Oke. Silakan sesuai dengan kelompoknya, ambil satu-satu. Yang kelompok Sidik, silakan ambil yang tema Sidik. Kelompok Amanah, silakan yang Amanah, dan seterusnya. Kelompok Tabligh dan Fatonah, silakan ditulis, didiskusikan sesuai dengan kelompoknya. Oke. Silakan, bisa dimulai. Ayo, diskusi. Ya, yang kelompok Sidik misalkan Pak Guru tadi sudah jelaskan apa pengertian Sidik. Kemudian berikan contoh dalam kehidupan di sekolah, ya. Oke, silakan. Ya, kelompoknya Arsil kelompok apa? Ya, Tabligh. Oke, silakan. Apa artinya Tabligh dan berikan contohnya dalam kehidupan di sekolah. Oke, Tabligh itu artinya apa? Silakan ditulis dan berikan contohnya dalam kehidupan di sekolah. Oke. Ini kelompoknya dia kelompok Sidik. Ya, Sidik apa artinya? Silakan berikan contohnya, ditulis ya di dalam kehidupan di sekolah ini. Apa artinya Sidik? Kita Pak Guru jelaskan tadi. Silakan ditulis. Ya, kelompoknya Deca kelompok Fatonah. Oke, silakan buat kelompok Fatonah. Apa pengertian dari Fatonah itu? Kemudian berikan contoh dalam kehidupan di sekolah ini saja. Ya, kelompok Amanah, kelompok Amanah. Ya, apa artinya Amanah? Sudah jadi? Sudah semua? Oke, kalau sudah, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama kita mulai dari kelompok
apa dia tadi? Kelompok sidik. Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan kelompoknya. Oke. Oke, semua kelompoknya. Maju ke depan. Oke, perhatikan teman-temannya. Dengarkan presentasi dari kelompok sidik. Oke, silakan bisa dimulai. Oke, kasih aplaus untuk kelompok sidik. Ya, jadi itu hasil diskusi dari kelompok sidik. Selanjutnya, siapa yang sudah kelompoknya Deca? Kelompok apa yang didapat tadi? Amanah. Oke, silakan maju untuk kelompok ya Patona. Silakan maju kelompok Patona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Patona. Selanjutnya, kelompok yang ketiga, kelompok yang Amanah. Siapa Amanah? Oke, silakan maju kelompok Amanah. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir untuk kelompok tablik. Oke, kelompok tablik yang terakhir. Silakan maju. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir, kelompok tablik. Oke, silakan duduk. Oke. Nah, dari itulah hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kelompok tablik yang terakhir tadi, yang dimulai dari kelompok sidik, Amanah, tablik, dan Patona. Sekarang, setelah kalian diskusi, setelah kita dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok, sekarang kita akan masuk bermain role play, ya, role play atau berbagi peran sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi. Yang kelompok Amanah, silakan diperankan kelompoknya masing-masing yang Amanah. Yang sidik, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, jadi sekarang berbagi peran. Sudah siap semuanya? Siap, oke. Kita mulai dari kelompok yang Amanah. Ya, yang kelompok Amanah, silakan persiapkan dirinya. Amanah bukan sekedar memegang benda, tapi menjaga janji yang telah dititipkan. Di tengah desakan teman dan alasan yang tampak masuk akal.
sang pemegang amanah diuji kekuatannya untuk berkata tidak. Mari kita saksikan bagaimana Anang berdiri teguh menjaga kepercayaan, karena bagi seorang muslim, amanah adalah tanggung jawab yang akan dibawa hingga ke depan sang pencipta. Oke, silakan untuk kelompok Anang memerankan apa yang didapatkannya tentang kelompok sifat amanah. Oke, silakan maju. Oke, mulai. Oke, baiklah, tepuk tangan untuk pemeran yang diperankan oleh kelompok Anang, kelompok amanah. Tepuk tangan. Oke, nilai yang didapatkan tadi dari pemeran kelompok amanah adalah menjaga tanggung jawab di bawah tekanan. Ya, bertanggung jawab. Sekarang yang kedua, kelompok kelompok sidik. Ya, kelompok jujur, yang akan diperankan adalah kelompoknya Gia. Coba, seringkali ujian sesungguhnya bukan datang saat kita dilihat banyak orang, melainkan saat kita sendirian. Di lapangan yang sepi ini, sebuah benda tak bertuan akan menguji apakah hati ini akan mengikuti godaan atau tetap teguh pada kebenaran. Inilah kisah tentang Andi yang membuktikan bahwa kejujuran atau sidik adalah perhiasan jiwa yang paling berharga. Silakan untuk kelompok Gia maju memerankan sifat sidik. Silakan, bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya, alhamdulillah tadi temannya sama bahwa dia bilang membantu untuk bisa itu sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sidik. Ya, jadi kisah yang diperankan oleh dia dan kawan-kawan tadi bahwa sidik atau jujur itu sangat dibutuhkan, ya. Jadi Gia dan Aina itu sudah menunjukkan tadi sifat yang sidik atau jujur. Aina, ya Aina ya ingat ya jujur itu keren katanya tadi, ya. Oke, luar biasa. Sekarang kita selanjutnya ke kelompok yang kelompoknya Arsil. Oke, silakan maju Arsil. Oke, jadi ini kelompoknya Arsil, kelompok tablik. Dia memang emas, tapi menyampaikan kebenaran adalah intan permata. Terkadang kita merasa sungkan atau takut untuk menegur kesalahan teman demi menjaga perasaan. Namun, Zapi mengajarkan kita bahwa tablik bukan tentang merasa paling benar, melainkan tentang rasa peduli agar kita semua tetap berada di jalan yang baik. Inilah pentingnya menyuarakan kebenaran demi kemaslahatan bersama. Oke, silakan untuk kelompok tablik, kelompoknya Zapi diperankan. Ya, mulai. Ini pesan dari Pak Guru dan kewajiban menjaga lingkungan. Aku sampaikan ini karena ini salah. Bukan mengaku, tapi aku menjaga baik hati. Menyampaikan yang benar itu benar. Ayo aku bantu. Angkat bukan.
Oke, itulah peran yang diperankan adalah kelompok tablik, mengajarkan kita menyampaikan kebenaran, ya, atau pesan kebaikan meskipun sulit. Ya, kalau benar harus dikatakan benar, kalau salah harus dikatakan salah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tablik. Selanjutnya yang terakhir kelompok Deca, silakan. Kelompoknya Deca, kelompok yang terakhir kelompok Patona. Ya, dunia tidak kekurangan orang pintar, tapi dunia rindu akan orang-orang bijak. Di saat emosi memuncak dan perselisihan menemui jalan buntu, dibutuhkan pikiran yang jernih untuk menemukan solusi yang adil bagi semua. Mari kita saksikan kecerdasan Deca dalam menggunakan sifat patonahnya, mengubah pertikaian di kantin menjadi kedamaian dengan ide yang tak terpikirkan sebelumnya. Silakan dimulai. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Deca, kelompok Patana. Jadi kelompoknya Patana tadi membagi peran, mengajarkan kita bagaimana Deca itu menyelesaikan perselisihan dengan kepala dingin, ya, sesuatu yang diperebutkan tapi diselesaikan oleh Deca, kelompoknya Patana. Ya, jadi dari hasil diskusi, dari hasil berbagai peran kita tadi, kita dapat menemui atau mengambil pelajaran. Nah, kira-kira kalau kita menemukan, ya perhatikan coba, kalau kita menemukan ada salah satu teman kita yang mencontek ketika ujian, bagaimana tanggapan kita? Apa yang harus kita lakukan? Melaporkan. Laporkan kemana? Ke Pak Guru. Nah, bagaimana cara kita mengasih tahunya? Ya, kita kasih tahu bahwa mencontek itu bukan mencerminkan sifat, ya, sifat yang jujur, ya, sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di dunia ini, kita harus menanamkan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah itu. Ya, sebelum kita masuk ke selanjutnya, materi selanjutnya. Jadi di sini ada pertanyaan refleksi. Kira-kira apa yang sudah dilakukan sifat yang 4 ini? Apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang menjadi tujuan kita? Ya, jadi di sini ada lembar refleksi untuk kalian, silahkan diisi, ada namanya, dan tinggal kalian contreng, ya. Contohnya di dalam lembar ini, misalkan pertanyaan refleksinya, saya sudah paham pengertian sidik, amanah, tabligh. Kalau sudah paham, silahkan bisa ya, dijawab contreng, atau dijawab ragu-ragu, contreng, atau kalau belum paham, dijawab tidak, tinggal dicontreng, ya. Ada 2 pertanyaan juga di sini terkait dengan sifat Rasulullah, mana yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, dalam kehidupan sehari-hari sudah menerapkan sifat yang sidik, yang jujur. Ya, berikan contohnya, bahwa saya itu sudah berbuat apa terkait dengan kejujuran itu. Ya, ya. Kalau tadi diskusi, kalau ini masing-masing, ya, dijawab, diselesaikan masing-masing. Silakan. Ya, bisa langsung diisi namanya, tulis namanya. Ya, dibaca itu ya, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan perasaanmu hari ini. Ya, perasaanmu, bukan perasaan Pak Guru. Ya, di tabiat ini juga diberikan centang. Dicentrang. Tinggal dicentrang. Misalkan kamu sudah mengerjakan, saya sudah paham pengertian sidik, amanah, tabligh, dan paronah. Ya, contreng ya. Kalau belum paham, tidak. Masih ragu-ragu, contreng ragu-ragu.
Ya, itu ya. Saya bisa membedakan keempat sifat. Kalau sudah bisa membedakan sifat, silakan tinggal dicontreng. Ya, 1, 2 itu dijawab juga sifat Rasulullah mana yang sudah saya terapkan. Ya, kalau sudah menerapkan sifat sidik, ya jawab sidik. Kenapa? Kalau sudah menerapkan sifat yang amanah, ditulis amanah. Karena amanah itu apa? Oke. Semuanya perhatikan dulu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi Pak Guru simpulkan sedikit ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa kita dapat mengetahui sifat-sifat yang sifat wajib bagi Rasul itu. Yang pertama tadi ada apa? Sidik, amanah, tabligh, dan patona. Nah, itulah sifat-sifat wajib bagi Rasul. Oke, sebelum Pak Guru akhiri, itu lembar kerja yang sudah Pak Guru bagikan, diisi ya. Kemudian nanti tanya orang tuanya, ya, bertanya kepada orang tua tentang pentingnya amanah, ya, sifat amanah. Itu yang ditanyakan kepada orang tua, ya. Oke, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama menutupnya dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu sebelum kita keluar. Ayo, assalamualaikum.